بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Al-Qur'an ini akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sehingga Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Al-Qur'an ini akan menunjukkan kepada jalan keselamatan, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Sehingga penting kita bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan jalan kebenaran dan jalan keselamatan untuk kita mentadabburi dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Bahwasanya kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarak. Mubarak ini artinya berarti memiliki kebaikan yang banyak. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya sehingga orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit memahami hikmah yang terkandung di dalam surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebelum kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita mengetahui apakah surat ini makkiyatun am madaniyah. Makkiyah berarti kitab ayat tersebut diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga ini dikatakan Makkiyah. Dan juga dikatakan Madaniyah. Ini para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Di antara mereka memiliki dalil mereka masing-masing. Ya. Kalau Madaniyah berarti surat tersebut diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini ada dua dalil. Yang pertama Makkiyah. Yang mereka mengatakan Makkiyah yaitu ada dua kabilah orang Quraisy. Yang pertama Banu Sahmin wa Banu Abdul Manaf. Ini dua kabilah. Dua kabilah Arab ini pada zaman Quraisy mereka itu berbangga-bangga dengan harta mereka, berbangga-bangga dengan jumlah orang-orang mereka.
Sehingga di antara mereka mengatakan, kami paling banyak hartanya, kami paling banyak jumlahnya. Bahkan mereka datang ke kuburan untuk menghitung berapa jumlah mayit-mayit mereka. Ya. Dihitung semuanya. Ternak mereka berapa, perkebunan mereka berapa. Mereka menghitung satu sama lain. Tafakhur. Ya, tafakhur ini berarti mereka berbangga-bangga. Ini pada zaman Quraisy. Ya, qabilah min Quraisy. Sehingga masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasannya hakikat kehidupan dunia la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah, dan perhiasan, wa tafakhur, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, bil amwali wal aulad, dengan harta dan anak yang banyak. Ini hakikat kehidupan dunia. Sehingga pada hari haji, yaumul idul adha, ya, hari idul adha, dikatakan yaumut takatsur. Ya, pada hari idul adha dikatakan yaumut takatsur, yaitu hari saatnya untuk berbangga-bangga. Sehingga ketika mereka naik di atas mimbar pada Arafah, yang mereka sebut apa? Nasab mereka. Anak-anaknya fulan, ya, anak-anaknya fulan, wa ibnu fulan, bapaknya fulan, kakeknya fulan, dan harta kita sekian, anak-anak kita sekian, perkebunan kita sekian. Mereka sebut semuanya. Ya, yaumul idul adha, yaumut takatsur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, bagi mereka yang telah selesai melaksanakan ibadah haji, Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikrah. Ketika kalian selesai dari menyelesaikan manasik haji kalian, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, maka ingatlah Allah, bukan ingat harta kalian, nasab kalian, ya, fadhkurullah, ingat kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat kepada bapak-bapak nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau yang lebih banyak kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah lebih memberikan manfaat, ya, menjauhkan dari mudarat. Tetapi mereka yang menghitung mayit mereka, menghitung harta mereka, ini akan hilang, tidak memberikan manfaat. Allah memiliki asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka kita berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Katakan Al-Latif, Karim, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu Makkiyah. Sedangkan yang beristidlal, yang berdalil dengan menggunakan Madaniyah, bahwasanya ayat ini turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman Nabi terjadi ayyamul maja'ah, yaitu hari yang sangat lapar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, adanya air yang sangat asin airnya di kota Madinah. Ayyamul maja'ah, yang sangat panas, ya, hari yang sangat panas, sehingga banyak di antara mereka yang kelaparan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika mereka berdua keluar dari rumah mereka pada hari yang sangat panas, waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Tidak biasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada siang-siang kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar. Ketika mereka berdua keluar, maka mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yastaghrib. Nabi ini merasa heran. Ya, tidak biasanya
Umar dan juga Abu Bakar keluar pada waktu yang sangat panas. Maka Nabi mengatakan, "Malladzi akhrajakuma min baitikuma min hadhihi sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar dari waktu ini dari rumah kalian? Maka mereka berdua mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah. Kami ini lapar wahai Rasulullah." Ya, kami inilah lapar. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, "Mengapa engkau keluar wahai Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Walladzi ba'atsani bil haqq." Demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran. "Wallahi ma akhrajani min baiti illa alladhi akhrajakuma min baitikuma." Ya, tidaklah yang menyebabkan aku keluar dari rumahku sebagaimana yang telah menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Jadi manusia terbaik Nabi Muhammad SAW kelaparan. Kemudian Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka semua kelaparan. Bayangkan, mereka semua kelaparan. Sehingga para sahabat Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Apa yang kita lakukan wahai Rasulullah? Marilah kita pergi ke rumahnya Malik ibn Haytham, Malik ibn Tayhan Abul Haytham." Ia bernama Malik ibn Tayhan, ia dipanggil oleh Abul Haytham. Ya, Abul Haytham fi tarfil Madinah. Ya, di kota Madinah yang ujung. Sehingga mereka berjalan. Ya, mereka bertiga berjalan dengan hari yang sangat panas dan perut yang begitu lapar. Mereka berjalan menuju rumahnya Malik ibn Haytham. Ya, karena terkenal Malik ibn Tayhan Abul Haytham ini seorang yang karim, ya, orang yang dermawan, orang yang mulia, yang suka membantu orang-orang, terkenal di kota Madinah. Maka datanglah Nabi dan juga para sahabatnya. Ketika sampai di depan rumahnya Abul Haytham, maka istrinya mengatakan, "Ya, Abul Haytham tidak ada di rumah." Ya, Abul Haytham ini sedang mencari ma'ul adab, yaitu air yang segar, air yang jernih, karena sulit saat itu. Ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih mulia daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga Nabi dan para sahabatnya dipersilakan masuk ke dalam rumahnya Abul Haytham. Ya, masuk ke dalam rumahnya Abul Haytham. Tidaklah demikian, maka Abul Haytham, Malik ibn Tayhan, dia masuk ke dalam rumahnya sambil menggendong air di atas punggungnya. Ketika masuk, maka dia melihat di depan rumahnya ada terompanya Nabi Muhammad SAW, ada terompanya Abu Bakar, ada terompanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang kita lakukan ketika di rumah kita ada mereka bertiga? Demi Allah, apabila kita tidak memiliki makanan, kita akan menyembelih anak kita berikan. Ketika masuk ke dalamnya, maka Malik bin Tayhan mengatakan, "Man akram minni dhaifan?" Siapakah orang yang mulia dariku pada saat hari ini yang memiliki tamu? Man akram minni dhaifan. Maka Malik bin Tayhan dia mengambil sikin, ia mengambilkan pisau untuk menyembelih kambing mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal halub." Jangan kalian menyembelih binatang al-halub. Halub ini artinya apa? Yaitu binatang yang memiliki air susu yang begitu banyak. Karena kita sekarang butuh air, kita butuh susu. Ya, jangan kalian menyembelih binatang yang memiliki air susu yang banyak. Sehingga istrinya memberikan alma, ya, ini hidangan pembuka, memberikan air, kemudian tamar, ya, diberikan kurma. Fadhal, ini yang pertama, pembukaan, muqaddimah. Kemudian setelah menyembelih, maka dibuatkan oleh istrinya tharid, yaitu daging, ya, daging yang disiram di atasnya marak, ya, ada kuahnya marak itu dicampur dengan dagingnya. Maka dihidangkan di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Ada berapa total makanannya? Ada 3. Ada airnya, ada kurmanya, dan juga ada tharid.
Ya namanya tharid diletakkan. Ini mereka lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat marak, ya melihat marak ini dari tharid ini tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, di depannya ada makanan, ya ada air, ada kurma dan juga ada tharid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengikuti. Rasulullah menangis, beliau pun menangis. Ya. Abu Bakar menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Rasulullah menangis, Abu Bakar juga menangis. Tapi Umar, katanya Umar, ada waktunya kita makan, kita ini lapar. Ya. Ishtabki, mengapa menangis? Bingung. Umar ini juga bingung. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka Abu Bakar uskut. Ya Abu Bakar diam menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ya, bahwasanya Jibril telah menurunkan ayat kepada aku, alhaakumut takatsur. Saat itu turun firman Allah, alhaakumut takatsur, bahwasanya takatsur, berbangga-bangga, berbanyak-banyak telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, kelak kalian pasti akan mengetahuinya. Kalla saufa ta'lamun, pasti kalian akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kelak kalian akan mengetahui ilmal yaqin. La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan kalian akan melihat neraka jahanam ainul yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, demi Allah kalian akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin, kalian akan ditanya pada hari pembalasan, anin na'im, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ba'atsani bil haqq wallahi la tus'alunna anhu min hadin na'im yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, demi Allah kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang marak, akan ditanya tentang air, akan ditanya tentang kurma. Ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itulah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab kemiskinan yaitu tidak adanya rasa syukur kepada Allah dan kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya Allah memberikan kemiskinan. Kita melihat bagaimana negara tahu Somalia? Di mana Somalia? Di Afrika. Somalia 70 tahun yang lalu, ya, min aghna biladil Afrika, yaitu negara yang paling kaya di negeri Afrika, Somal. Negara yang paling kaya di negara Afrika. Mereka itu biasa mereka mengekspor, ya, sapi mereka, domba mereka, kambing mereka. Mereka orang yang kaya raya. Tetapi di antara malik mereka, raja-raja mereka sekali makan, ya makan daging sedikit mereka buang. Makan buah sedikit mereka buang. Dibuang. Sehingga Allah SWT ganti mereka dengan apa? Dengan kelaparan, dengan rasa takut. Allah berfirman, daraballahu mathalan, bahwasanya Allah memberikan permisalan, qaryatan, yaitu sebuah negara, sebuah desa, kanat aminatan mutmainnah, dahulu negara itu yang aman, yang tentram, ya'tiha rizquha raghaban min kulli makan, ya rizkinya datang dari setiap tempat. Fakafarat bi an'amillah, sehingga mereka kufur terhadap nikmatnya Allah. Bahaya seseorang kufur terhadap nikmat Allah dan tidak ada rasa syukur. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf,
maka Allah akan memberikan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kufur kepada Allah. Libasal ju', pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. 70 tahun yang lalu. Kalau kita melihat negara Saudi Arabia, ya, Saudi Arabia itu 70 tahun yang lalu bukan seperti sekarang, ya. Pernah disebutkan 80-70 tahun yang lalu, yaitu sebuah keluarga mereka terpecah karena sebab kelaparan. Entah istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya kemana, karena sebab kelaparan. Mereka mencari makan masing-masing. Tetapi sekarang bagaimana? Allah SWT mengatakan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah memberikan makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut mereka. Berbeda dengan negeri Yaman. Kalau negeri Yaman, ya, kalau kita melihat sekarang, dahulu ya di Sabah, kita kalau masuk ke negeri Yaman, ya, tanpa kita harus memetik buahnya, kita membawa keranjang kita sudah penuh dengan buah. Kita kalau memiliki rumah, kita buka rumah jendela kita bisa mengambil buah-buahan yang kita inginkan. Dahulu di negeri Yaman, ya, kita buka jendela, kita sudah mengambil buah-buahan. Sehingga Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ay yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah katakan baldatun tayyibatun. Yaman ini baldatun tayyibatun, negeri yang tayyib, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang penyayang, wa rabbun ghafur. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatani uqlin khamdin wa adlin wa shidril khalid. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah. Allah kirimkan banjir bandang yang besar kepada mereka, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contohnya. Ya, jangan sampai kita dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhaakumut takatsur. Alhaakum artinya adalah syaghalatkum, yaitu menyibukkan kalian. Sehingga orang-orang munafik mengatakan apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Bahwasanya keluarga kami dan harta-harta kami menyibukkan mereka dari mengingat Allah. Ini orang-orang munafik. Alhaakum artinya apa? Syaghalatkum, yaitu menyibukkan kalian. Sehingga orang-orang dahulu mengatakan sa'atun lillah wa sa'atun lil malahi. Waktu kita gunakan sebagian untuk Allah dan waktu sebagian kita gunakan untuk bermain-main. Sa'atun lillah wa sa'atun lil malahi. Kita diciptakan untuk apa? Apa tujuan Allah menciptakan kita semua? Apa tujuannya? Untuk ibadah, mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermain-main. Ya, kita ini memiliki tujuan yang serius. Bukan hanya kita makan, ya kita tidur, kita bekerja, la. Tujuan kita satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang kafir. Apa yang Allah katakan? Kulu wa tamatta'u qalilan fan-naru amsalahum. Kalian makan, kalian bersenang-senang, qalil kata Allah, sebentar saja. Fan-naru amsalahum, neraka sebagai tempat kembali kalian. Ini Allah katakan orang kafir. Tetapi orang yang beriman nanti, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nanti ketika di surga kalian makan, kalian minum atas balasan terhadap amalan yang telah kalian lakukan ketika berada di dunia. Ini nanti kita akan
memanennya nanti di akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf mengatakan kehidupan dunia ini cuma dua. At-tajmi' wa tafriq. Tajmi' ini mengumpulkan. Tajamma'. Ketika hidup banyak mengumpulkan. Tanahnya, hartanya, semua mereka kumpulkan. Nanti pada akhirnya apa? Tafriq. Dibagi-bagikan. Kita tidak akan pernah ridha ketika harta kita dibagikan di hadapan kita ketika kita masih hidup. Ini rahmat Allah SWT menjadikan waritha, harta waris itu setelah pemiliknya meninggal. Bahkan ketika sakit, dia sakit, di hadapannya dibagikan hartanya, dia tidak akan ridha. Dibagikan setelah kematian. Ketika dia hidup, fulan thuluth, fulan mendapatkan 1/3, fulan 1/8, fulan 1/6. Mereka tidak akan ridha. Wa tafriq, dan nanti akan dibagikan. Nanti akan dibagikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bertanya, ayyukum ahabbu min mali warithihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta warisnya, harta yang dia wariskan lebih dia cintai daripada hartanya? Harta yang dia wariskan lebih dia cintai daripada hartanya. Sehingga para sahabat mengatakan, min malina, harta kami yang kami cintai. Sehingga Rasul mengatakan, maluka, bahwasanya hartamu, ma tasaddaq, hartamu apa yang engkau sedekahkan, yang engkau keluarkan. Wa malu warithika ma akhat, sedangkan harta warismu apa yang kalian tinggalkan. Ini harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itu harta kita sejatinya. Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku. Hartamu, ma labitha fa afnait. Hartanya anak Adam apa yang kalian gunakan dalam pakaian mereka, kemudian pakaian itu menjadi kusam. Wa ma akalta fa afnait. Apa yang kalian makan kemudian menjadi kotoran. Wa ma tasaddaq fa abqait. Dan apa yang kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kekal. Yang akan bersama kita itu apa? Yang kita keluarkan di jalan Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan hilang, cepat atau lambat. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita takatsur? Memperbanyak kita boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, Kita melihat orang yang dahulu dia tidak memiliki harta. Masya Allah, fi safil awal, dia berada di saf yang pertama. Ketika Allah berikan harta kepadanya, mulai mundur. Yang biasa sholat jamaah, tidak lagi sholat jamaah. Yang biasa puasa Senin Kamis sudah lupa puasa Senin Kamis. Ditanya safar, tidak sholat kecuali hari Jumat. Ternyata hari Jumatnya safar lagi, tidak bisa sholat lagi ibadah kecuali nanti di bulan Ramadan. Ya Allah, berarti hal yang sedemikian apa? Melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika bil khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, dia orang yang rugi. Faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian,
Apa yang kita harapkan? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ya, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka ini saatnya dia berpisah dengan dunia. Kita semua memiliki batasan masing-masing. Ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah memberikan waktu kepada seorang ketika datang ajalnya. Wallahu khabir bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang telah mereka lakukan. Ini namanya at-takatsur mazmumah, yang tercela. Ada at-takatsur mahmudah, takatsur yang memang terpuji. Bil miyarat, dia memiliki miliaran, triliunan. Fi safil awal, dia duduk di safil awal. Bil miyarat, dia memiliki miliaran, tapi puasa Senin Kamis. Bil miyarat, salul lail, dengan miliaran dia salat malam. Dengan miliaran dia membantu anak yatim, membantu janda, membangun sumur, membangun masjid, membangun sekolahan. Bil miyarat, ya, miliar tetapi mahmudah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. At-takatsur ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pelit ini penyakit. Ya, orang pelit ini penyakit. Sehingga Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia menjaga dirinya dari sifat pelit, dia orang yang beruntung. Orang mukmin ini harus dermawan. Ya, orang mukmin harus dermawan. Jangan menjadi orang yang pelit, yang dia menggenggam hartanya, takut kehilangan hartanya. Harus dermawan, menjadi orang yang beriman. Ini sifat mukmin. Ya, bukan orang yang pelit. Dikhawatirkan orang yang pelit nanti hartanya menjadi ular pada hari kiamat yang akan melilit leher mereka. Nas'alullah salam al afiyah. Ya, harus memiliki sifat karim, ajwad. Ya, orang yang dermawan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian zurtu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan zurtu? Ya, zurtu ini artinya apa? Ziarah. Kita kalau datang ke rumah ya saudara kita, saya mau ziarah. Ziarah itu kita tetap di sana atau nanti pulang? Kita nanti pulang. Mungkin totalnya kita 3 hari selama di sana kita mukim. Ketika Allah menurunkan firman ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, ya, sampai kalian menziarahi kubur, hatta zurtumul maqabir. Seorang Arab Badui mengatakan, wallahi la yub'atsun, fa inna zaira la maqama lah. Demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Karena orang yang ziarah dia tidak akan pernah menetap di tempatnya. Ya. Jadi kita tidak menetap di alam kubur, dibangkitkan kembali oleh Allah. Perjalanan yang sangat panjang sampai masuk antara surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, sebagian masuk ke dalam surga Allah dan sebagian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hatta zurtumul maqabir, ini bisa juga artinya at-takatsur, yaitu memperbanyak untuk ziarah kubur. Ya, mereka berbangga-bangga, berbanyak-banyak di dalam ziarah kubur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fal'an fazuruha, sekarang kalian silakan menziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Ingat akan kematian, ingat akan negeri akhirat. Kalau kita ziarah kubur memang tujuannya ini, maka diperbolehkan. Tetapi kalau ziarah kubur untuk berbangga-bangga memperbanyak ziarah kubur, maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ziarah kubur ini hukumnya bagi laki-laki mubah. Ya, hukumnya mubah. Karena sebelumnya itu ada larangan. Kemudian ada perintah. Ya, sebelumnya ada larangan,
kemudian ada perintah, maka ini hukumnya menjadi mubah. Kalau untuk wanita, maka ini ada khilaf. Ya, ada selisih pendapat antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh, dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Kalau memang tidak boleh, dahulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza aqul idza dakhaltu al-qubr al-baqi'?" Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku masuk ke dalam kuburan Baqi'? Maka Rasul bersabda, "Assalamu alaikum ya daru qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun." Ini doanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita berziarah kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mengajari Aisyah tentang doa masuk ke dalam kubur. Ya. Dan yang mengatakan tidak diperbolehkan yaitu dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallaha zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Karena beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, dia memiliki sifat perasaan yang dalam. Dia masuk dalam kubur, di antara mereka menangis, teriak-teriak atau memukul wajah-wajah mereka. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang 3 kali. Karena ilmu itu pada hakikatnya ada 3. Yang pertama ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Contohnya kita tahu bahwasanya Ka'bah itu di Mekah. Kita mengetahui ilmul yaqin bahwasanya Ka'bah itu di Mekah. Ya. Tetapi belum sampai ainul yaqin. Ternyata kita melihat di televisi. Nah, ainul yaqin. Kita melihat di sana ada Ka'bah di kota Mekah. Tapi belum sampai haqqul yaqin. Kita berangkat ke Mekah dan kita sholat di Ka'bah, maka ini mendapatkan haqqul yaqin. Yang mendapatkan haqqul yaqin. Sehingga inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau membangkitkan orang yang mati. Qala awala tu'min? Wah Ibrahim, kau tidak beriman? Qala bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku. Fakhudh arba'ata min at-tayr fasruhunna thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya, kemudian ambillah 4 burung, maka 4 burung ini engkau potong-potong dan letakkan di setiap gunung yang berbeda, maka panggillah dia, maka akan datang kepadamu. Ya, maka burung itu datang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan apa? Haqqul yaqin. Ya, haqqul yaqin. Tetapi kita ini yakin itu sekarang di sini, bukan nanti di akhirat. Yakin akan syariat Allah, yakin akan azab Allah, yakin akan janjinya Allah itu di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat percuma, nggak bermanfaat keyakinan kita. Yakinnya itu sekarang. Sehingga Allah mengatakan, "Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan." Kami melihat, ya, kami mendengar. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami untuk ke dunia untuk melaksanakan amal saleh. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sekarang ini baru yakin. Karena keyakinan itu di mana? Ketika di dunia. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min rabbik wa ulaika humul muqinun. Ini orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan diberikan rahmat oleh Allah, yakin kita akan masuk surga. Ya, yakin akan syariatnya Allah, yakin akan di sana ada azab-azabnya Allah, yakin. Ya, karena yakin itu dia tidak akan pernah datang kecuali dengan ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu untuk mendatangkan keyakinan di dalam hati kita, sehingga tidak ada keraguan. Orang mukmin itu apa?
dia memiliki keyakinan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian akan melihat al-jahim. Mengapa Allah mengatakan la tarawunnal jahim bukan la tarawunnal akhirah? Kalian akan melihat jahim bukan melihat surga. Padahal surga dan neraka ini sama-sama di akhirat. Karena orang-orang yang dia alhaqumut takatsur, yang mereka berbangga-bangga dengan harta mereka, mereka masuk surga atau masuk neraka? Jahim. La tarawunnal jahim. Karena melihat neraka, melihat saja itu azab. Nasallallahu salam al afiyah. Melihat neraka itu azab. Azab nafsi. Ya, azab nafsi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Firaun di alam kuburnya. Itu dengan Allah perlihatkan neraka sampai nanti hari kiamat. Diperlihatkan, paginya diperlihatkan neraka, makanannya. Sorenya diperlihatkan neraka. Karena melihat neraka itu azab. Sehingga Allah berfirman bagi orang-orang mujrimun, wa ra'al mujrimuna an-nar wa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang mujrim dia melihat neraka dan mereka yakin akan masuk di dalamnya, wa dhanna wa lam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan masrifa, tidak bisa menghalangi, tidak bisa hilang ataupun beralih dari neraka. Pasti mereka akan masuk ke dalamnya. Sebelum masuk ke dalam neraka, Allah terlebih dahulu menampakkan neraka kepada mereka. Karena pentingnya kita ini khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya khauf dulu baru roja, takut neraka baru minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut, khasyatullah. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari ini kalian kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Kita ditanya presiden aja sudah gemetaran. Apalagi ditanya menteri misalnya. Ini yang akan bertanya kepada kita Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, akan ditanya satu persatu oleh Allah. Satu persatu. Fardan. Satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat, semuanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat waktu kita, nikmat sehat kita, nikmat Islam, nikmat iman, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, waktu muda kita, semuanya akan ditanya rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan perjalanan antara surga dan neraka, terlebih dahulu kita akan mendapati persidangan Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini seharusnya pembahasannya panjang, saya singkat. Tapi insyaallah diberikan ilmu yang bermanfaat. Fadhal, ada pertanyaan? Cukup? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, diberikan rasa takut dan dihadirkannya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وعدتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا
معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواه وزكها وأنت خير من زكاه أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.